menyelesaikan sekolah dan membawa pulang harapan. Sebagai seorang murid SMA yang sedang di perantauan, ia hidup jauh dari keluarga, dari suara rumah yang dulu menenangkan, dan dari kehangatan yang biasanya menyambut setiap pulang. SMA Nusa Bangsa ia pilih untuk menjadi tempat menitipkan masa depan, sekaligus ruang di mana kesunyian perlahan menemukan bentuknya. Awalnya Aruna tidak menyadari adanya aturan tak tertulis yang menguasai sekolah itu. Di balik seragam putih abu-abu dan senyuman yang tampak biasa, sebuah lingkaran kekuasaan bergerak tanpa suara, dipimpin oleh bejat keras. Sekelompok murid yang menjadikan ketakutan sebagai bahasa sehari-hari. Mereka tidak selalu hadir dengan kekerasan yang kasat mata, tetapi bayangan mereka cukup untuk membuat langkah terasa berat dan napas tertahan. Kehadiran mereka cukup membuat lorong-lorong terasa lebih sempit, ruang kelas yang suntuk, dan wilayah sekolah yang bahkan tidak dapat dikatakan aman. Tanpa alasan yang jelas, Aruna dipilih, ditandai, dan sejak saat itu hari-harinya tak lagi sama. Ruang kelas kehilangan rasa aman. Lorong-lorong menjadi saksi bisu dan waktu sepulang menjelma menjadi jeda yang paling sunyi sekaligus menakutkan. Aruna belajar memahami, menata ekspresi, dan menyimpan suara agar tidak memancing perhatian. Luka tidak selalu hadir sebagai rasa sakit yang terlihat sebagaimana tumbuh diam-diam, mengendap di dalam, mengikis harga diri sedikit demi sedikit. Dalam tekanan yang terus berulang, Aruna menemukan pelindung yang tak kasat mata. Sunyi, dalam diam, ia mengukir setiap peristiwa yang terjadi, sebagai tanda agar ia tak kehilangan dirinya sendiri setelahnya. Sunyi bukan lagi sekadar kekosongan, melainkan ruang bertahan tempat ia tetap menjadi dirinya meski dunia berusaha meniadakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang hadirin yang berbahagia. Sebelum kisah ini dimulai, mari kita berkenalan terlebih dahulu, karena tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Ratu Syakila Mutia Wijaya, sebagai narator sekaligus sebagai teman pengantar kalian hingga akhir. Dan Raisa Ka'afa Nugroho sebagai kameramen yang akan mendokumentasikan kisah kelompok kami. Mari saksikan drama musikal dari kelompok kami yang berjudul Bertahan Dalam Sunyi. Nama saya Fatima Lena Sumba sebagai Caca Latif. Nama saya Tuduh Wisata sebagai Langit Ampil. Nama saya Saina Giaulia sebagai Liora Bijak. Saya Farhania Dini Santana sebagai Asteria Florence. Saya Kanak Putrehan sebagai Iqbal Tubrek. Saya Giuseppe Bukan dan saya Razan sebagai Pak Arya. Udah jam berapa ini? Masuk. Hari yang cerah, cahaya matahari pagi masuk melalui jendela-jendela besar. Kami lagi ngomong. Salah. Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa teman adalah tempat untuk bersandar. Tapi banyak dari mereka hanya menawarkan peluk yang nyatanya adalah pelit. Ada wajah malaikat yang memoles racun di balik senyuman. Ada tangan terluka yang diam-diam menorehkan luka. Dan saat luka itu merekah, masihkah kau percaya bahwa diam adalah jalan terbaik? Di sekolah ini kebisuan akan ditantang karena
diam terlalu lama hanya melahirkan luka, dan keberanian sejati lahir saat seorang memilih berdiri untuk dirinya sendiri dan untuk mereka yang tak pernah diberi suara. Hari yang cerah, cahaya matahari pagi masuk melalui jendela-jendela besar di ruang kelas. Murid-murid sibuk dengan kegiatan masing-masing, beberapa terlibat percakapan ringan, sementara yang lain tenggelam dalam tugas-tugas mereka. Selamat pagi anak-anak. Gimana liburan kalian? Nah, di semester ini Bapak bawa kabar bahagia untuk kalian. Kita ada taman baru. Ayo, semua. Halo semuanya. Perkenalkan, aku Aruna Saharupa ya. Kalian bisa panggil aku Aruna. Aku dari SMA 3 Bandung. Semoga kita bisa berteman dengan baik ya. Nah, sekarang kamu duduk di sebelah Caca. Aku nggak emas. Ya. Sunyi dan riuh menyatu dalam suasana kelas di jam pelajaran. Ada siswa yang bercanda dan ada pula yang memperhatikan. Terutama dari sini, Aruna, yang sangat memperhatikan guru saat menerangkan materi di depan kelas. Oh, sudah waktunya istirahat ya? Ya sudah, kalian istirahat deh. Lu mau nggak temenan sama temen gue? Boleh. Iya. Kalian mau kenalan nggak sama anak baru? Oh, ini anak baru masuk ruang kita. Kenalin gue Langit. Halo Langit. Hai Aruna, kenalin gue Liora. Kenalan di sekolah ini. Kan kalau di sini sendiri kan. Kemarin kalau kenapa? Pas anak cowok kayak gini. Enggak, sebenarnya aku kesini tuh mau pindah sekolah karena aku dengar juga sekolahnya enak dan anak-anakku baik. Salam kenal Liora. SD kenalnya gitu. Lu harus gak sebarang apa-apa sama kita. Yaudah, cabut. Mereka pun meninggalkan Aruna. Ia mencoba menyembunyikan rasa bingung dan canggung-nya. Tanpa ia sadari, sejak tadi ada sepasang mata yang memperhatikan dari kejauhan. Yoga. Udahlah. Aruna menggeleng pelan, berusaha tak memikirkannya lagi. Namun tanpa disadari, pertemuan singkat itu memiliki artinya sendiri. Tak lama, Caca yang sedari tadi sedang membereskan bukunya bersiap untuk istirahat. Kemudian ia mengetuk pundak Aruna dan mengajaknya untuk istirahat ke kantin. Selama perjalanan menuju kantin, Caca menjelaskan tentang ruangan-ruangan yang terdapat di sekolah SMA Nusa Bangsa. Lu mau tahu nggak? Ada tempat favorit buat sama ibu gua. Di mana? Cepat atau lambat? Iya, ada yang di kayaknya. Itu aja Kak. Ketika Aruna sedang menikmati makanannya, di sisi lain ada Caca yang sedari tadi terlihat celingak-celinguk mencari batang hidung teman-temannya, Langit dan Liara. Entah apa yang mereka rencanakan hingga Caca begitu semangat. Tiba-tiba, Nyari siapa Kak? Gua nggak nyari siapa kok. Enggak mau enggak. Enak sih tidur dengan lo mau pakai sambal? Enggak, aku mau pakai pedes. dari kejauhan, Liara dan Langit melihat Caca lalu segera menghampirinya.
Lebih banget apa sih? Mau nih gue bisa sesuatu di HP gue lucu. Udah deh, Bapak. Selesai mereka makan, Aruna sedang mengumpulkan sampah-sampah yang berserakan di meja setelah mereka makan. Caca, Liora, dan Langit meninggalkan Aruna begitu saja. Tetapi tak lama Langit kembali menghampiri Aruna. Lo ngapain sih bersih-bersih kayak gitu? Pegang sampah tuh nggak? Ini sampahnya coba. Ini. Enggak! Ini. Aduh, ayah apaan sih? Tenang aja, rompah, dia bersihin. Udah sebentar lo, tinggal bersihin lagi urusannya. Aruna sangat sedih. Dia memikirkan semua perilaku teman-temannya. Ada apa dengan mereka? Berbisik di kepala Aruna sambil membersihkan sampah-sampah kembali. Saat Aruna duduk dalam diam, membawa perasaan yang tak sepenuhnya ia paham. Lampu sebelahnya masih kocok. Caca belum tiba di kelas. Kesunyian itu, Liora dan Langit menghampiri. Woi, dengerin aja. Apaan teman biasa itu? Hah, teman? Sejak kapan sih gua sih udah punya teman? Dan gitu lagi ya. Kayaknya baru kok, tapi cengeng. Kalian apaan sih? Kalian semua itu pada di sini. Enggak. Tiba-tiba datanglah anak perempuan berkacamata tipis dan berkulit putih pucat menghampiri Aruna. Kalian apa-apaan sih? Dia anak baru loh. Kok bisa-bisanya kalian gituin dia mau ngapa-ngapain loh? Lucu juga sih pucat. Kenapa emangnya? Lu kalau nggak tahu mending deh. Ron, lu kenapa? Aku kan sedih gitu sih. Aku ngantuk aja. Iya kan, iya serius. Ada si pucat. Ngapain sih lu di sini? Lu baru saya sendirian. Cak, mending kalau misalnya mending diamin Aruna deh. Dia nggak bisa, dia nggak salah apa-apa. Stop bully dia. Ron, sorry ya, temen gue tuh emang kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, langsung aja minta sama gue. Gak usah masih kecet. Setelah itu, mereka melanjutkan pembelajaran seperti biasanya. Tanpa disadari, langit telah berubah warna menjadi jingga. Saat di perjalanan pulang, Aruna berjalan seorang diri dengan keadaan lelah. Di depan gerbang sekolah ada remaja laki-laki berdiri dengan pakaian seragam yang sangat rapi. Aruna melihatnya pun bingung. Ia merasa sangat tidak asing dikarenakan rasa lelahnya. Aruna tidak pikir panjang siapa laki-laki itu. Saat melewati laki-laki tersebut, perjalanan tangan Aruna tertahan. Santai. Ayo nak. Kembali kita. Masih dulu nggak? Ya, nggak apa-apa sih kalau yang berdua. Wah, biar ingat, biar kita kenal. Kenalin, baik pak. Kenalin aku Aruna Kamil Sumaswati. Apa deh? Kalau saya gimana? Si udah ya, aku capek banget kali ini. Sesampainya di rumah, tas diletakkannya dan buku harian dibuka. Tempat ia menyimpan semua yang tak bisa diucapkan. Di malam hari, huruf demi huruf lahir memenuhi buku harian yang menampung segala pikiran yang tak mampu ia ungkapkan.
Tak disadari, hari telah berarti. Aruna terkejut saat melihat jam sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Ia bergegas untuk bersiap ke sekolah. Dalam perjalanan, Aruna bergumam mengingat kejadian Florence membelanya kemarin. Ia berniat untuk berterima kasih atas pembelaannya. Sesampainya di sekolah, tanpa ragu, Aruna menyapa Caca yang sedang berbincang dengan Liora. Bel masuk pun berbunyi, selamat belajar. Aruna terus memikirkan perubahan sikap Caca terhadapnya. Lupa balik ya. Kenapa dia ngajak aku sampai segitunya? Dan Cuklas pun pergi meninggalkan Aruna. Di sisi lain, Langit dan Liora sedang memperhatikan Aruna di pintu kelas. Guys, bocah nggak mau ikutan. Ya, elah, nggak mau main lagi. Boyo. Iya, iya. Lu pernah dengar mungkin mau jadi dalam warna. Lupa tahu dia terus kabarin gua. Berarti gua akan kalian. Ih, harus mikir. Pakai nanya kita tahu enggak. Entah kemana Florence membawa Aruna, langkah kaki mereka terhenti pada sebuah bangku. Seketika, atmosfer tempat itu terasa berbeda. Tanpa mereka sadari, sedari awal perbincangan mereka terekam oleh pandangan seseorang, yaitu Yoga. Dia langsung memberitahukan kepada Langit serta kawan-kawannya. Aruna dan Florence kembali ke kelas seolah tidak terjadi apa-apa. Aruna terus mengingat dan merasa ragu dengan apa yang Florence katakan tadi sampai jam pelajaran terakhir.
sih, Ra? Ikut aja pakai musik. Yoga, ikut gue. Bukan. Jadi siapanya ada jadi cukurs. Sesampainya di tempat yang mereka tuju, di sana dalamnya Caca dan orang yang tak pernah terpikirkan di kepala Alina. Mereka sedang menunggu kedatangan si gadis polos yang menjadi sasaran untuk mereka. Mungkin gak ada yang kita tunggu-tunggu. Lu mana sih? Yang tadi gue cari tahu. Apa udah ada yang juga? Kalian tuh apa sih? Aku tuh udah tahu ya kalian ini sebenarnya siapa. Itu pembuli kan? Kamu juga Cak, kamu tuh juga pembuli kan? Ah. Berani ya om? Pembuli. Bila kau tak pernah berdosa, kalau kami nanti dan semua suci yang kita Boy, kamu cukup yang apa adanya. Sesuatu yang sesuai mereka yang berlaku baik di depan kami. Stop! Kalian tuh apa sih? Kenapa kalian bisa sekasar ini sama aku? Bully, tau gak? Dari kejauhan, tanpa sengaja Florence mendengar suara seperti orang merintih dan berteriak kesakitan. Saat itu dia langsung terburu-buru mencari sumber suara dan berteriak. Aruna? Iya bilang, gue mau bahaya. Iya mas sekarang. Kalau apaan sih berisik-berisik? Yuk kita kenapa yuk? Ini ada si Jun. Buat sini aja yuk. Oke. Aruna? Kamu apa? Kalian kurang ajar banget. Kamu hidup. Bukan, ikutan, mau nggak? Kamu nggak diajak. Aku tau dari tadi kita bilang aja. Ingat nggak kalian? Stop, berhenti. Sebelum gue bilangin apa ayah. Di sisi lain, sesaat Maria sedang berjalan, suara-suara aneh terdengar dari halaman belakang sekolah. Seketika tubuhnya menegang, bulu kuduknya berdiri, napasnya tertahan tanpa ia sadari. Dari kejauhan dia melihat anak laki-laki, namun belum jelas itu siapa. Semakin mendekat, ia dapat mengetahui bahwa itu adalah Yoga, salah satu anak muridnya. Dia ikan kotor ya. Dia coba. Yoga terkejut, namun entah kenapa bukan terlihat, dia justru terdiam melihat guru berada di hadapannya. Maria masih bingung suara bising dari mana itu. Melangkah dengan hati-hati dan melihat hal mengejutkan di sana. Dia tahu jika saat ini dia muncul dalam hidupnya akan selesai dan para korban juga tidak akan mendapat keadilan. Maria sontak mengeluarkan handphonenya dan membuka kamera untuk merekam kegiatan di sini. Kok serius gak tau? Jelas sih lu. Orang ngomong tuh mikir jangan atas. Wah berisik. Berisik boleh. Selamatin dulu kok. Terus itu wah. Fiora, Caca, dan Aruna pergi meninggalkan Florence sendirian di tempat busuk itu. Florence pergi meninggalkan tempat itu dan menahan rasa sakit yang telah berjalan juga terbuat.
Semenjak hari itu, kenangan buruk perlahan mulai menggerogoti jiwa Aruna. Dia sudah tidak bersekolah sejak 2 hari yang lalu. Bukan hanya Aruna saja yang selimuti ketakutan, Florence, Yoga, serta Dejan Cukers juga mengalaminya. Semenjak hari itu, Dejan Cukers menjadi lebih hati-hati. Mereka tak sekalipun menyentuh mainan-mainannya. Seolah benda-benda itu kini memiliki mata yang mengawasi setiap gerak mereka. Suasana sekolah memang terasa lebih aman. Namun, itu hanyalah ilusi. Hari demi hari berlalu tanpa rasa takut yang tak pernah. Setibanya mereka di basecamp, meja bundar dibuka. Iqbal membuka percakapan yang membuat bawahannya mengeluarkan keringatnya. Loh, kemarin kerjakan mana sih? Hujan tapi nggak dapat. Yang pasti bukan murid. Loh, kan nggak ada gunanya. Kalian tahu kan musiknya siapa? Salah kalian mau ngapain? Gue bakal coba cari tahu siapa orang yang kasih pelajaran. Susah. Lihat tuh. Aku nggak mau tahu nih. Kalian harus bisa ngerasain semua. Mereka mencari segala informasi untuk mendapatkan siapa anonim tersebut. Segala cara telah mereka lakukan, namun hasilnya nihil. Sebuah pesan singkat masuk, dingin dan menyesalkan. Pagi datang tanpa benar membawa cahaya. Tak lama setelah bel masuk berbunyi, mereka dipanggil satu persatu diminta menghadap ke meja karya. Jadi kan, menurut kalian keren ngelakuin hal keji kayak gitu, ha? Mulai hari ini, kalian keluar dari sekolah ini. Bapak sudah dapat surat resmi dari kepala sekolah. Angkat kaki kalian dari sekolah ini. Pak, pokoknya keluarga kami dari sekolah ini, Pak. Pak, kita janji, kita nggak bakal kayak gitu lagi. Tapi tolong jangan pulang kita, Pak. Please, kasih kita kesempatan lagi, Pak. Bapak anak-anak, ini udah keputusan dari kepala sekolah. Kalian gak bisa diterima lagi. Coba bayangkan keadaan yang balik kalian yang juga Aruna. Aruna baru beberapa hari di sini. Kalian gak punya otak ya? Sekarang kalian pergi dari sekolah saya. Kalimat itu jatuh rasanya seperti putusan akhir. Tidak ada ruang untuk tawar-menawar dan tak ada lagi kata kesempatan untuk mereka. Masa mereka selesai, permainan mereka selesai. Hari-hari berlalu setelah kepergian mereka, nama-nama yang dulu menimbulkan ketakutan kini tinggal cerita. Sekolah kembali menemukan ritmenya, lebih sunyi namun terasa lebih adil. Suatu pagi, langkah itu kembali terdengar. Aruna kembali ke sekolah, bukan dengan rasa takut, melainkan dengan pemahaman baru. Dia menyapa teman-teman lamanya, tertawa kecil dan berjalan dengan perasaan yang lebih ringan. Seolah cahaya yang sempat meredup akhirnya menentukan jalan pulang. Pada saat di kelas, Aruna memiliki ruang yang sendiri, tanpa bisikan, tanpa gangguan, hanya ada ketenangan di sekelilingnya. Dia duduk memasang headphone dan bersenandung pelan. Irama sederhana yang menandai kedamaian dan kebebasan. Dari kisah ini satu hal menjadi jelas. Merundung hanya berkuasa selama tidak takut. Trauma bukan akhir, melainkan jalan panjang untuk kembali berdiri. Dan keadilan, meski kadang datang terlambat, akan selalu
menemukan waktunya. Karena setiap orang berhak atas ruang yang aman, atas kebahagiaan, dan atas kesempatan untuk menjadi diri sendirinya yang utuh.